guys, we are from group 5. I'm Maureen Sahili. And I'm Raisa Verina, and now we are in a makeup studio. We will interview an entrepreneur from Chance Bridal. Happy watching, guys. Boleh perkenalkan singkat dulu dari Cici? Oh ya, oke. Halo, nama saya Heni. Saya di sini selaku owner dari Chance Bridal. Sudah berapa lama sih Anda mulai bisnis tersebut? Dan mungkin boleh ceritakan sedikit tentang sejarahnya? Untuk jadi perias, jadi MUA itu saya dari 2010. Tapi saya mulai buka bridal itu dari 2012. Jadi sudah berjalan 11 tahun ya kalau bridal. Kalau sebagai MUA itu udah berjalan 13 tahun. Apakah ada bisnis lain sih selain? Untuk saat ini sih pure saya di bridal aja. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa sih motivasi dari Cici memulai usaha bridal? Oh iya, dulu kan sebelumnya saya waktu masih gadis itu kan kuliah sambil kerja kantoran. Nah terus karena kebetulan married, punya baby, terus urus baby dulu, fokus urus baby. Terus setelah baby udah dua tahunan ya, itu ya mulai bosen lah di rumah. Jadi cari-cari bisnis apa nih yang kira-kira nggak ninggalin baby tapi bisa dapet duit. Akhirnya ya udah, karena dulu gadis memang hobi lah, suka make up kan. Jadi terus alat-alat juga banyak. Jadi saya make upin saudara, make upin temen-temen yang mau pesta kondangan. Ya mungkin dengan jasa Cici door to door ya, datang ke rumah. Terus banyak permintaan, kenapa sih nggak sekalian sewain gaun? Bisa nggak sih Cici make upin untuk priwet, make up untuk sangjit? Akhirnya Cici kepikiran, oh iya kenapa nggak sekalian buka bridal? Akhirnya ya mulai dari benar-benar dari nol. Jadi merintis dari nol, dari hanya sedia 6 gaun pengantin sampai sekarang. Dalam memulai bisnis, pastinya dibutuhkan modal untuk membeli kebutuhan dalam berbisnis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Cici selaku founder untuk memperoleh balik modal? Kalau Cici kan di sini memang merintis dari bawah, dari yang awal-awal hanya tempat kecil, itu sewa di tempat temen gitu kan, sedia gaun pengantin pun itu baru 6. Ya kan, nah itu pelan-pelan dikumpulin. Jadi dari hasil-hasil Cici make up, sewain gaun, untung-untungnya itu disisihkan. Kalau alat make up kan kebetulan memang Cici kan ada beberapa koleksi pribadi. Nah selama kita berjalan 2 tahun itu, jadi 2010 sampai ke 2012 kan Cici hanya MUA. 2012 awal Januari itu Cici mulai beraniin buka bridal kan. Nah pelan-pelan dikumpulin ya, nggak ada berhentinya sampai sekarang ini, terus dapat hasil beliin gaun, dapat hasil beliin alat make up gitu. Jadi memang kalau bisnis seperti ini kan nggak berhenti. Misalkan kita udah beli gaun tahun ini terus sampai 2-3 tahun kita nggak beli gaun, itu nggak mungkin. Karena pasti mereka kan modelnya up to date gitu. Jadi ya mesti pinter-pinter untuk ngebagi. Ada yang kita pakai, pasti ada juga yang untuk jadi tambahan modal bridal. Kira-kira kapan sih bridal Cici ini rame banget? Cici pertama kali buka bridal itu di 2012. 2013, 2014, 2015, 3 tahun itu masa merintis. Jadi benar-benar kita mencari nama. Itu jadi 2015 menuju ke 2016 itu baru kepercayaan orang-orang itu mulai meningkat. Karena apa? Untuk sosial media pun kan kita sudah mulai banyak orang yang tahu, dan orang mempercayakan bridal Cici, Chance Bridal untuk jadi vendor wedding mereka itu udah mulai banyak. Kebentur di pandemi 2020 itu kita nggak bisa ini ngomong yang gimana, semua pasti kena dampak kan. Ya, benar. Jadi dari 2020, 2021 itu agak sepi. Jadi puncaknya 2016 sampai 2020 itu Cici ramai.
2020 Maret ke belakangnya kan kita kena pandemi. 2021 akhir sampai ke sekarang itu benar-benar udah membaik. Terutama di 2022 akhir menuju ke sekarang. Boleh tahu berapa nih omset yang didapatkan dari bisnis ini? Spill nggak? Nominal disebutin. Boleh. Kalau di bulan sepi ya, itu mungkin paling sedikit itu Cici sekitar 25. Itu paling sedikit. Kalau di bulan sepi. Nah, tapi kalau lagi di puncaknya lagi, nah itu yang pasti ya di atas 50 gitu. Ya. Terakhir, ada nggak pesan khusus dari Cici untuk kami generasi muda ini untuk memulai bisnis? Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa berat untuk memulai sesuatu. Karena seperti kita menaiki anak tangga ya. Jadi kalau kita mau menuju ke atas itu kita harus mulai dari bawah dulu. Nah, tapi kalau misalkan generasi muda yang memang mau berusaha dari mungkin modal yang paling banyak yang dia punya gitu, ya mesti pede. Itu paling penting. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu pede, itu pasti hasilnya akan lebih baik. Karena kalau misalkan kayak Cici awal mula sebagai perias, nggak pede nih, aduh jangan-jangan hasil make upnya jelek, ya beneran jadi jelek, gitu, ya kan? Jadi kita pede aja. Dalam hati mungkin, waduh nanti diprotes, biarin aja, pokoknya pede gitu ibaratnya kan. Nah terus yang paling penting itu tadi, jadi kalau ada keinginan apa, jangan ragu untuk memulai. Karena apa? Step pertama itu memang susah. Dan namanya bisnis yang dimulai dari nol, itu jarang sekali di tahun pertama itu langsung berhasil. Hampir 4 tahun untuk membangun brand kita. Jadi menancapkan brand kita. Karena apa? Kalau kita nggak kuat nancepinnya, ya cepet goyah. Gitu. Okay guys, thanks for watching our interview. And thank you for our guest today. Oke, thank you Mori, Raisa. Thank you Ciheni.